Tahun 2025 adalah tahun yang penuh demo. Nggak kerasa udah 4 kali nih orang-orang demo ke DPR. Bukannya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kenapa hobi banget sih bikin rakyat marah-marah? Aku paham dan bisa ngerti sih kenapa orang-orang pada marah. Karena aku juga ikutan marah, terutama setelah ikutan volunteer langsung kemarin ke salah satu SD yang ada di kaki gunung di Majalengka. Dimana aku baru tahu ternyata kalau gaji guru di sana itu per mata pelajaran cuma dibayar Rp20.000. Dan kalau di total itu sebulannya cuma nyampe Rp500 sampai Rp750.000. Ini bukan soal bertahan di kemacetan, tapi soal bertahan hidup. Jauh dari kata layak. Tunjangan-tunjangan apa aja sih yang gak masuk akal dan bikin emosi itu? Yuk kita bahas. Selamat datang di Kacamata Natia. Sebenarnya gaji pokok DPR itu cuma 4,2 juta sampai 5 juta per bulannya. Dan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Tapi justru yang jadi masalah itu besaran tunjangannya. Mulai dari tahun 2014 ada banyak banget tunjangan yang ditambahkan. Dan sejak saat itu gaji DPR jadi naik 3 kali lipat. Paling gongnya di periode 2024 sampai 2029 ini ditambah adanya tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta per bulan. Menurut wakil DPR sih 50 juta itu didapat dari biaya kontrakan 3 juta per hari dikali 26 hari kerja. Padahal nih ya kalau kita lihat di situs penyewaan ada banyak banget rumah di Jakarta Selatan dengan budget sewa 5 sampai 15 juta per bulan. Itu aja udah gede dan mewah banget. Mau cari yang segede apa sih? Apa mau rapat dewan di rumah? Dan itu sebenarnya cukup membingungkan ya, karena tunjangan 50 juta itu dikasih untuk mengganti rumah dinas. Tapi DPR malah dapat lagi tunjangan listrik dan telepon rumah sebesar 7,7 juta per bulan, di mana biaya ini awalnya digunakan untuk biaya pemeliharaan rumah dinas. Kok bisa? Kok jadi double? Nah nih ya, telepon kan udah dibayarin, tapi masih ada biaya komunikasi sebesar 15 juta per bulan. Buat apa aja itu? Mau nelfon kemana? Starlink aja paling mahal cuma 7 juta loh. Tapi di antara semuanya yang paling bikin tepok jidat itu adalah tunjangan PPh 21. Ini berarti anggota-anggota DPR yang gajinya yang take home pay-nya 100 jutaan itu dapat bantuan bayar pajak penghasilan mereka dari kantong pajak kita. Padahal UMP tertinggi yang diperoleh rakyat itu cuma 5,6 juta. Dan itu pun masih harus bayar pajak sendiri. Gimana nasib para guru honorer yang cuma dapat gaji 300.000 per bulan? Atau para petani yang kadang gagal panen? Belum lagi kaum menengah yang kejepit biaya sana-sini. Kata narasi newsroom nih ya, total biaya tunjangan rumah anggota DPR itu nyampe 1,7 triliun rupiah. Wow, ternyata pemerintah kita nggak miskin ya. Dan kalau memang pemerintah punya dana sebesar itu, bukankah lebih baik dialokasikan untuk perbaikan sekolah-sekolah di daerah atau menunjang fasilitas pendidikan dan menaikkan gaji guru yang masih sangat kurang layak? Ya nggak sih?